Mabel, mari belajar. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Pada gambar ini terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, tahukah anak-anak itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan apa saja? Nah, di dalam gambar ini bisa terlihat tumbuhan itu begitu banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai tempat berteduh, sebagai penyedia oksigen untuk bernapas, dan sebagai sumber makanan. Di sini digambar tumbuhan sebagai sumber makanan hewan dan juga manusia. Dalam gambar ini, sapi sedang memakan rumput, ayam sedang memakan biji-bijian, dan kelinci sedang memakan wortel. Dan bagi kita manusia, tumbuhan juga sebagai bahan makanan. Seperti di gambar ini, ada seorang ibu yang sedang memanen wortel dan seorang bapak yang sedang memberi pestisida kepada tanaman jagungnya. Nah, banyak sekali kan manfaat tumbuhan bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tahukah kamu bagaimana jagung berkembang biak? Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, seperti pada gambar ya, persilangannya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sudah tahu kan bagaimana cara jagung itu berkembang biak? Nah, sekarang anak-anak bisa membuka di bukunya ya, di halaman 4 itu ada diagram. Nah, di diagram ini anak-anak diminta untuk menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, di sini ada 5 lingkaran yang harus anak-anak isi ya, di mana tiap lingkaran itu berisikan ide pokok. Tapi sebelum itu, anak-anak tahu apa itu ide pokok? Yuk kita pelajari. Ide pokok atau gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf.
Ide pokok juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki kalimat pendukung, dan yang kedua yaitu inti dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencari atau menentukan ide pokok? Nah, caranya yaitu 1. Menentukan kalimat utama, 2. Fokus membaca, dan 3. Membuat kesimpulan dari paragraf. Jadi informasi penting di sana kita catat dan buat kesimpulannya. Nah, setelah anak-anak tahu apa tadi ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok, anak-anak bisa menentukan ide pokok pada teks bacaan tadi ya. Nah, di teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak? Yuk kita sama-sama mencarinya di paragraf 1 dulu. Di paragraf 1 itu kita cari dulu kalimat utamanya. Yang mana ya kalimat utama? Bisa dilihat dan dibaca dengan fokus. Kalimat utama yang ada di paragraf 1 itu terletak di kalimat pertama ya, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi inti dari kalimat tersebut merupakan ide pokok. Nah anak-anak, untuk ide pokok pada paragraf ke-1 telah kita dapat ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Nah anak-anak, untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima, anak-anak cari secara mandiri ya ide pokoknya di tiap masing-masing paragraf. Nah, dengan mencari paragrafnya tadi sesuai yang cara kita pelajari tadi ya, dengan mencari kalimat utamanya, fokus membaca, dan membuat kesimpulannya. Tugasnya ini dikerjakan di buku tulisnya ya, buku tulis yang telah anak-anak sampul berwarna biru. Nah, tadi dengan apakah jagung berkembang biak ya? Ada yang masih ingat? Iya, jagung itu berkembang biak dengan atau melalui bunga. Nah, perkembangbiakan jagung dengan bunga itu dimulai dari tepung sari pada bunga jagung yang terbang terbawa angin. Ketika tertiup angin, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan inilah yang dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, pada penjelasan sebelumnya, perkembangbiakan generatif itu menggunakan bunga. Nah, di sini ada gambar bunga. Yuk kita cari tahu apa saja itu bagian-bagian bunga atau struktur bunganya. Di sini ada tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, bakal buah, dan juga ada bakal biji. Nah, anak-anak, pada perkembangbiakan generatif itu atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur.
Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan jagung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih perkembangbiakan pada jagung tadi? Yuk kita amati pada gambar ini. Awalnya yaitu dari bunga. Nah, dari bunga itu berkembang biak menjadi sehingga menghasilkan buah. Dari buah jagung yang berbentuk tongkol, di dalamnya ada biji. Nah, dari biji inilah kemudian tanaman jagung ditumbuhkan, ditanam sehingga menjadi kecambah atau berkecambah. Dari kecambah jadilah tanaman vegetatif, dan setelah itu ada bunga. Nah, pada bunga ini terjadilah proses generatif tadi ya, sehingga dari proses generatif menghasilkan buah. Nah, sebagai latihannya anak-anak menuliskan manfaat perkembangbiakan generatif ya. Dan juga anak-anak mengingat kembali bagian-bagian atau struktur bunga. Tugasnya ditulis di buku tulis ya. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari. Selamat dan semangat belajar anak-anak.